Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tidak butuh perjuangan di hidup ini? Untuk lulus sekolah dibutuhkan perjuangan. Kita perlu belajar. Untuk masuk perguruan tinggi butuh perjuangan. Kita perlu mempersiapkan diri. Untuk bekerja atau berusaha butuh perjuangan. Untuk membangun rumah tangga, keluarga, perlu perjuangan. Untuk mengerjakan panggilan Tuhan butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan. Bahkan untuk bangsa kita memiliki kemerdekaan dibutuhkan perjuangan. Para pahlawan yang hidup sebelum kita telah berjuang untuk itu. Demikian pula dalam hal keselamatan butuh perjuangan. Tapi yang luar biasanya saudara, Allah sendiri telah berjuang untuk kita. Dengan datang ke bumi, mengorbankan dirinya untuk penebusan dan pengampunan kita, untuk memenuhi kasih dan keadilannya. Tapi apa yang telah Allah perjuangkan untuk kita, bukan untuk kita sia-siakan, bukan untuk kita anggap remeh. Kita harus melanjutkan perjuangan dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan takut dan gentar. Dalam Lukas pasal 13 ayat 23-24 ini tertulis, "Dan ada seorang yang berkata kepadanya, 'Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?' Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, 'Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.'" Sebenarnya tidak perlu kita mempertanyakan banyak atau sedikit orang yang diselamatkan. Jangan kita punya mental ikut-ikutan pada mayoritas. Kalau mayoritas orang tidak masuk surga, lantas kita berpikir, ya sudah, saya juga tidak apa-apa tidak masuk surga, karena akan ada banyak teman di dalam neraka. Jangan juga kita punya mental putus asa. Kita berpikir, oh hanya sedikit yang masuk surga karena sulit. Ya sudah, saya tidak usah repot-repot berjuang, karena hidup di dunia sudah susah. Tidak usah menyusahkan diri lagi dengan perjuangan untuk masuk surga. Di sini Tuhan Yesus katakan kepada kita, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Untuk mengalami keselamatan dan kehidupan kekal, kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Tapi ada bagian yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus percaya kepadanya. Kemudian kita harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus dengan setia sampai akhir hidup kita. Ini semua perlu perjuangan. Tapi kita tidak perlu khawatir saudara, karena Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Jangan kita takut, jangan kita cemas kehilangan anugerah keselamatan. Selama kita ada di dalam kasih karunia-Nya, selama kita setia kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu menjadi bagian yang pasti yang akan kita terima.
Di bagian ayat yang ke-24 Tuhan katakan, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka salah dalam berusaha. Mereka tidak mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Usaha sendiri, amal saleh, serta kebaikan tanpa iman kepada Tuhan Yesus tidak akan membawa kepada keselamatan. Hanya iman pada Tuhan Yesus saja, Sang Mesias, Al-Masih, Sang Juru Selamat, yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan di dalam sorga. Tuhan Yesus adalah jalan dan pintu ke sorga. Ia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah pintu. Hanya melalui Tuhan Yesus saja kita dapat masuk ke dalam sorga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih ada di bumi ini, pastikan bahwa kita sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita tidak binasa, tapi memperoleh anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan saat ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya Tuhan, Engkau telah menebus segala dosaku dan memberikan kepadaku anugerah, karunia, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Aku menyatakan imanku kepadamu. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami mengerjakan bagian kami, tidak menganggap remeh anugerah-Mu, tapi tinggal selalu dalam kasih karunia-Mu, beriman, percaya, dan setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kami senantiasa ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, sehingga semua yang kami kerjakan berhasil dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu bagi setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.